yang selalu setia menemani kalian, dan kita selama 1 jam ke depan bakal nemenin kalian di podcast Just for Fun ini, dan pastinya dengan topik yang lumayan menarik nih malam hari ini, Kai. Ya, topik malam ini tuh kayak bener-bener complicated banget ya, Rel ya. Benar banget. Dan fun fact-nya nih ya guys, kita tuh mau ambil tema ini di podcast ini tuh kayak tarik ulur gitu guys, kayak bawain gaya, tapi kayak demi kalian gitu, para audiens tercinta dan yang paling setia di JFF ini, kita oke lah, let's go, kita bawain tema ini aja gitu. Iya guys, jadi tema malam ini yaitu stuck relationship, Rel. Oh my god. Waduh deh, apa tuh, kayak dari judulnya aja udah kerasa berat banget ya. Betul banget, Rel. Berat banget dan complicated banget ya menurut gue. Iya. Tapi dari judulnya nih, menurut lu kayak image lu tentang topik malam hari ini tuh gimana, Kai? Apa yang ada di pikiran lu kalau misalkan dengar stuck relationship gitu? Ya namanya stuck, artinya kita kayak nge-stuck gitu gak sih, Rel? Dan gak maju dan gak mundur menurut gue ya. Menurut gue tuh stuck relationship tuh lebih ke kita tuh dalam kondisi yang gak tahu mau memutuskan dan memilih pilihan yang tepat sih, Rel. Menurut gue kayak gitu. Kalau menurut lu sendiri nih kayak gimana? Kalau misalkan menurut gue ini tuh kayak gimana ya, situasi hubungan antara dua orang. Ini tuh gak harus pasangan ya, bisa kayak kalian sama teman kalian, bisa sama sahabat kalian, bisa sama keluarga juga, yang dimana kondisi ini itu yang mungkin kalian secara emosional sudah tidak terhubung lagi gitu, tapi nggak tahu kenapa gitu kalian kayak nggak bisa ngelepas satu sama lain. Hubungan ini tuh nggak maju tapi juga nggak bisa mundur, jadi kayak nge-stuck aja di tengah-tengah gitu. Kalian nggak punya opsi buat maju atau mundur gitu. Oke. Kalau menurut kalian nih, kalian pernah gak sih berada dalam fase stuck relationship ini, guys? Pernah Ayo komen-komen gitu. absen guys, siapa yang pernah berada di Pernah, Rin. Aku. Aduh, banyak juga ternyata teman-teman kita yang terjebak di fase kayak gini ya, kayak. Betul banget gitu. Jadi even kondisi kayak gini tuh ribet, dan kayaknya siapa sih yang mau di posisi kayak gini tuh gitu. Tapi fun fact-nya banyak, Kai, orang-orang yang terjebak di situasi kayak gini. Dan kalau misalkan menurut lo nih, apa aja sih yang bikin kita kayak terjebak di fase kayak gini, Kai? Oh, menurut lu kayak penyebabnya gitu ya, Rel? Iya, jadi kayak tahu nih, kayaknya karena ada beberapa jebakan yang bikin orang tuh jadi kayak terjebak di fase kayak gini, ya nggak sih? Iya, tapi menurut lu ada gak salah satu yang lu kepikiran gitu penyebabnya apa sih gitu? Penyebabnya pastinya kayak dari yang bikin orang tuh terjebak di hubungan kayak gini. Kalau menurut gua ketakutan gak sih, Kai? Bisa sih, ketakutan apa tuh? Kan banyak ya macam-macam ketakutan. Iya bener banget sih. Kalau misalnya kita bahas suatu ketakutan, itu kayak rasa takut tuh ada banyak hal gitu. Tapi yang pengen gue perjelas di sini ada 2 rasa takut gitu. Yang pertama, kalau menurut gue, kenapa orang terjebak di hubungan atau situasi kayak gini adalah karena dia tuh ngerasa takut sendiri, iya nggak sih? Ngerti banget. Terus. Jadi kayak terkadang orang yang ada di situasi kayak gini, mereka cenderung tuh kayak terbiasa hidupnya itu udah diisi sama orang lain. Jadi kayak gini loh guys, yang namanya manusia itu biasanya kan punya beberapa sisi kosong dalam hidupnya gitu, iya kan? Nah, hal-hal kosong ini biasanya itu bakal diisi sama pasangan mereka, ataupun sama teman mereka, atau sama keluarga mereka gitu. Nah, yang mereka takutkan kalau misalkan mereka mengakhiri hubungan mereka dengan orang tersebut gitu, yang sudah biasa mengisi kekosongan itu, mereka bakal kembali ke fase di saat mereka tuh sendiri lagi gitu. Mereka akan takut hal-hal kosong dalam hidup mereka itu bakal menghilang lagi gitu. Rasa takut kayak gitu yang bikin orang-orang tuh jebak sama situasi kayak gitu gak sih, Kai? Iya betul banget sih, apalagi buat orang-orang yang mungkin punya satu sisi kayak kesepian, atau bahkan dia tuh jarang menemukan teman cerita gitu ya. Jadi tuh dia tuh takut untuk meninggalkan seseorang, atau ketakutan terbesarnya kayak gitulah. Iya benar banget. Kehilangan teman cerita atau bahkan yang lain gitu. Nah benar, itu yang bikin orang-orang jadi kayak takut sendiri ya kan. Terus ada lagi nih, Kai, rasa takut yang lain, Kai, yang bikin orang tuh kayak kejebak di posisi kayak gini. Apa tuh? Dua, kalau menurut gue tuh kita nggak bisa lepas juga nggak sih dari rasa takut akan penyesalan gitu. Bisa banget sih, iya. Jadi kayak gimana ya?
saat seseorang menjalani suatu hubungan, dia kan kayak udah ngejalanin banyak hal sama orang itu, ya nggak sih? Kayak banyak hal juga dong yang udah mereka lewatin gitu, dan banyak hal atau effort yang dia udah keluarin juga buat orang ini gitu. Jadi kayak dia tuh takut gitu, kalau misalkan tiba-tiba dia mengudahi hubungan sama orang ini, someday dia berubah gimana gitu. Kayak rasanya kayak sia-sia banget nggak sih kita mengudahi hubungan ini, tapi ternyata orangnya bisa berubah gitu. Jadi masih denial gitu ya. Iya, bener banget. Jadi kayak dia tuh jadi ragu gitu loh, kayak mau diudahin takut orangnya berubah. Percuma dong gue udahin, nggak diudahin kapan berubahnya anjir, kayak gitu itu masih. Iya, jadi itu akan nge-stuck guys di situ aja kalian. Ya bener banget. Tapi nih Kai, kayaknya hal yang bikin orang-orang terjebak di fase kayak gini bukan cuma rasa takut doang gak sih? Kalau misalkan menurut lu nih, apa yang bikin orang-orang terjebak di fase kayak gini Kai? Kalau menurut gue nih ya Rel, kayak merasa sayang untuk meninggalkan sesuatu gak sih Rel? Kayak dia tuh takut banget melangkah untuk maju gitu, karena dia tuh udah menginvestasikan banyak hal di hubungan itu, kayak misalnya effort dia atau bahkan waktu dia ini. Apalagi kalau misalnya hubungan itu bertahun-tahun lamanya kan, jadi dia tuh mikir beberapa kali lah untuk meninggalkan gitu. Hampir sama kayak yang tadi, cuman ya karena sudah banyak hal yang sudah terjadi gitu gak sih? Apalagi iya betul banget. Biasanya dalam suatu hubungan tuh yang paling mahal tuh waktu, ya gak sih? Soalnya waktu gak bisa diulang mau gimana pun juga, iya kan? Iya, ada lagi juga Rel, itu kepercayaan guys, itu susah banget. Bener banget lagi. Tapi serius guys, kalau misalkan bahas tentang kepercayaan, itu adalah suatu hal yang sangat mahal gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya setiap kalian ngasih kepercayaan dari orang pertama sampai orang kedua, itu pasti kayak dengan porsi yang berbeda, ya nggak sih Kai? Betul banget, setuju. Even kalian sudah ngusahain itu kayak nggak mau, gue mau ngasih kepercayaan ke orang kedua ini persis seperti orang pertama gitu, tapi nggak bisa guys. Itu udah kayak sifat naluriah seseorang gitu. Ketika seseorang kecewakan, kepercayaan orang itu bakal otomatis berkurang secara mau nggak mau gitu. Dan itu yang bikin kepercayaan itu jadi semahal itu, ya nggak sih? Iya, setuju banget sih Rel. Apalagi kalau misalnya kita dari orang sebelumnya tuh udah naruh kepercayaan 100% banget nih, tapi orangnya ini ternyata ngianatin kita atau kecewain kita. Nah, itu pasti gak bakal bisa 100% untuk kedepannya guys. Nah, bener banget lagi ya. Kayak mahal banget ya hal-hal yang udah pernah kita lakuin sama orang itu ya. Iya betul. Tapi menurut Rel, ada lagi gak sih penyebab-penyebab dari stuck relationship ini gitu? Apa lagi ya? Oh, kita kelupaan satu hal guys. Apa tuh? Kalau menurut gue nih, biasanya orang terjebak di situasi kayak gini tuh karena apa ya? Terikat atau terjerat sama harapan-harapan atau janji-janji gitu nggak sih Kai? Ngerti, iya sih. Jadi gini nih, contoh kecilnya nih, ketika kalian berhubungan dengan seseorang, itu biasanya kalian tuh secara nggak langsung gitu, bakal kayak ngebuat suatu janji-janji kecil atau list-list kecil gitu. Kayak misalnya contoh nih, ketika kalian lagi makan deh ke Warmindo gitu, kalian tahu Warmindo, warung khusus jual mie-mian kayak gitu-gitu. Iya, tahu, gue tahu. Nah, pas kalian lagi makan sama teman kalian, keluarga kalian atau sama pasangan kalian, terus posisinya mie-nya tuh nggak enak gitu. Kok rasanya nggak enak ya? Iya, kurang enak gitu, kurang gurih gitu. Tapi gue tahu tempat yang mie-nya tuh rasanya kayak wow banget, fluffy banget, dan kok fluffy aja, kayak pokoknya enak banget gitu lah. Oh, apa tuh, di mana tuh? Ada. Nanti gue tunjukin deh tempatnya di mana. Nah, dari ucapan-ucapan kayak gitu tuh kayak berubah jadi kayak harapan-harapan dan list-list yang kayak seakan-akan kalian tuh harus mewujudkan itu gitu. Iya betul banget sih Rel. Apalagi kalau misalnya hubungan kalian tuh udah lama dan wishlist kalian tuh bukan hal kecil-kecilan kayak gitu lagi. Kayak mungkin hal-hal besar kayak nanti kita ketemuan di sini ya, nanti kita kalau hangout ke sini ya. Itu tuh yang bikin kita juga berharap banget gak sih? Bener banget. Dari wishlist kecil sampai wishlist besar gitu. Kayak misalkan omongan-omongan kecil setiap malam yang bikin kalian ketawa-ketawa gitu, kayak nanti kita bikin rumah kecil idaman kayak gini ya gitu. Nanti kita bikin rumah yang di atas ada apa ya? Apa sih yang apa ya? Ada rooftopnya lucu atau kebun lucu gitu gak sih? Terus ada kebun binatang mini-minian gitu, atau mungkin ada kayak tempat barbekyuannya gitu. Kayak wah gila, dari harapan kecil jadi kayak harapan besar gitu. Atau mungkin kayak janji-janji yang bikin kalian tuh berharap banget. Kayak contoh nih, kalian tuh kayak pengen banget ke gunung gitu, atau mungkin ke luar pulau kayak Bali, atau mungkin
Karimun Jawa kali ya. Nah, pas kalian lagi ngidam-ngidami tempat-tempat itu, tiba-tiba sang pahlawan datang gitu, bilang, "Oke, ayo let's go, kapan-kapan kita kesana yuk berdua," gitu. Wah, Indah banget ya, tapi kalau kenyataannya tidak seindah itu. nah itu tuh yang bikin orang tuh kayak kejebak gitu sama situasi kayak gini, karena salah satunya terikat sama janji-janji atau list-list itu gitu. Iya betul banget sih, Rel, setuju. Tapi lucunya gini loh, Kai. Terkadang orang-orang yang terjebak di situasi kayak gini, mereka tuh sering menyangkal, Kai. Kayak mereka sering bilang kayak gini, "Ah, semua hubungan kan emang ada masalahnya gitu." Ya, itu benar, Aduh. itu benar. Tapi masalahnya di sini adalah yang kita harus highlight adalah ada perbedaan besar antara masalah yang harus diselesaikan dengan masalah yang terus berulang tanpa solusi gitu. Nah, dari sini kita kayak bisa tahu hubungan kita tuh bisa dilanjutin atau enggak gitu. Ini termasuk hubungan yang kayak baik buat dilanjutin untuk diri kita sendiri atau kayak enggak baik untuk diri kita lanjutkan gitu. Nah, makanya buat mengetahui semua ini kita perlu tahu juga nggak sih, kayak tanda-tanda spesifik gitu tentang stuck relationship ini. Betul banget, tanda-tanda spesifik ya. Yang gue pikirin tuh tanda-tanda spesifik yang spesifik banget tuh kayak miskomunikasi gak sih, komunikasinya buntu gitu. Yang dimana kalian tuh udah mulai komunikasi tuh jelek, entah gimana kondisi kalian berdua gitu. Terus komunikasi yang berjalannya tuh nge-stuck aja gitu, di situ-situ aja, kayak misal cuma nanyain kabar, nggak ada yang kayak menceritakan how was your day lagi gitu, yang dulu kalian mendamba-dambakan itu banget tapi menghilang begitu saja guys itu. Dan apalagi kalau misalnya kalian ada masalah, yang masalah itu berulang-ulang kali tuh, kejadian yang berulang-ulang kali kalian mempermasalahkan hal itu, tapi berakhir bertengkar gitu, bukan mencari solusi gitu, malah bertengkar juga gitu. Itu sih tanda-tanda spesifiknya. Tapi kalau menurut lu, Rel nih, ada gak sih tanda-tanda spesifik lagi gitu yang Obi? Ada sih, tapi kayak gue mau merespon ngapain lu tentang yang tadi gitu. Jadi kayak kejadian di hubungan itu tuh kayak secara perlahan menghilangkan hal kecil dari hubungan kita, ya nggak sih? Yang bikin salah satunya betul. komunikasi kita juga jadi sejelek itu gitu, ya kan? Oke, lanjut. Kalau misalnya menurut gue, salah satu tanda-tanda orang terjebak di situasi ini tuh apa ya? Tahu. Kehilangan diri sendiri nggak sih? Bisa banget. Iya sih. Jadi kalian pernah gak sih ada di situasi yang kalian tuh ngerasa kayak, kok gue jadi kayak gini ya? Ini bukan gue banget gak sih? Ini siapa anjir kayak gitu tuh? Kalian jadi kayak ngerasa kehilangan jati diri gitu guys. Kayak misalnya contoh nih, yang dulunya kalian tuh orangnya excited parah tiap kali dengerin cerita orang, atau mungkin kalian orangnya yang kayak gampang percaya sama orang lain, atau mungkin kalian tipe-tipe yang lu suka baca novel gitu, tapi karena setelah orang yang kita suka tuh kayak buat kita tuh jadi nggak suka baca novel itu, kita jadi kayak nggak suka lagi gitu. Atau mungkin kayak dulu kita tuh suka denger musik gitu, tapi karena orang yang kita suka itu suka musik yang sama, kita jadi kayak nggak suka musik itu gitu, karena teringat hal-hal buruk sama dia ketika mendengarkan musik gitu. Jadi kayak hal-hal yang dulu kita suka sekarang jadi kayak perlahan berubah gitu, yang bikin kita pelan-pelan jadi kayak bukan diri kita yang dulu lagi, ya nggak sih? Iya betul banget, itu kayak dejavu gitu ya. Bener banget lagi. Tapi terlepas dari itu semua, kayaknya ada satu lagi nggak sih tanda-tanda orang tuh ada di posisi kayak gini? Apa tuh? Biasanya orang yang berada di situasi stuck relationship, dia tuh cenderung ngerasa lelah secara emosional gitu. Bisa sih, jadi tuh kayak masalah personal dia tuh nggak bisa kayak memisahkan masalah personal sama masalah hubungan ya. Jadi masalah personal itu akan mengikuti gitu ke hubungan gitu. Bisa. Tapi yang pengen gue highlight di sini adalah lelah secara emosional, yang contohnya nih, kalian tiap bangun pagi yang biasanya kayak, gue pagi ini mau ngapain ya, gue hari ini mau ngapain aja ya, hari ini gue mau kesini, hari ini mau gue kesitu gitu. Kayak hal-hal yang biasanya lu excited tiap pagi itu udah kayak menghilang gitu. Kayak lu ngerasa lelah banget gitu. Bahkan kayak kalau misalnya kalian weekend gitu, kalian gak ada kerjaan sama sekali, kalian cuma rebahan doang gitu, tapi nggak tahu kenapa gitu, badan rasanya kayak berat banget, badan rasanya kayak capek banget. Berasa kalian tuh udah kerja seharian padahal kalian cuma rebahan doang seharian.
Iya sih, bener banget lagi, relate banget itu. Iya kan? Iya, relate. Kayak capek banget gak sih posisi-posisi kayak gitu? Capek banget, apalagi tuh kayak menguras banget gak sih tenaga kita yang sebenarnya belum kita pakai sama sekali gitu. Bener banget lagi Kai. Tapi gue penasaran nih Kai. Setelah kita tadi bahas tentang dampak, terus kayak ciri-ciri dari stuck relationship gitu. Belum dampak ya tadi, sorry. Apa aja yang bikin orang terjebak sama stuck relationship, terus kayak ciri-cirinya tuh kayak gimana. Kalau misalkan dari lu sendiri nih Kai, lu pernah gak sih ada di situasi kayak gini? Aduh, gue banget nih. Oke. Jadi kali ini guys, gue akan bercerita sedikit dalam pengalaman masa lalu yang agak sulit. Mampus gak tuh? Tentu pernah dong, Rel. Oh pernah banget. Kayak gimana tuh? Iya. Cerita banget nih. Let's go. Oke. Jadi tuh dulu gue punya mantan. Nah, mantan gue nih salah satu yang bisa bilang gue tuh kayak apa ya, first love gitu loh. Kayak gue nih sama dia tuh sama-sama berproses gitu loh, dari misalnya dari SMP sampai sekarang gitu, sampai kuliah gitu. Tapi mungkin ada beberapa perubahan banget gitu, bertahun-tahun ya pasti ada perubahan dong. Yang tadinya gue berpikir kalau misalnya oh iya ya, namanya hubungan pasti ada naik turunnya kan. Cuman ternyata guys, kalian tidak bisa berpikiran seperti itu terus gitu. Jadi tuh kayak gue disitu berpikir kayak gitu terus, yang akhirnya gue tuh menormalisasikan hal itu, Rel. Gue menormalisasikan rasa sakit yang gue pendam itu gitu. Tapi ternyata itu nggak baik buat diri gue sendiri, karena hubungan yang baik banget guys, hubungan itu stabil gitu. Oke, boleh naik turun, tapi nggak yang kayak permasalahannya itu aja terus. Nah, gue tuh sama mantan gue tuh yang permasalahan tuh itu terus, itu waktu. Yang dimana gue minta waktu ke dia dan dia susah buat ngasih waktu ke gue, padahal sih sama sibuk gitu. Dan banyak banget hal-hal kecil yang hilang gitu dari gue yang dia gitu. Kayak misalnya yang tadinya malamnya kayak bercerita tentang hari ini gimana sih gitu, bahkan kayak hangout setiap ada makanan baru gitu. Nah itu tuh hilang gitu, begitu saja gitu, sirna begitu saja, karena dia emang sibuk sama kuliahannya gitu. Dan gue sebenarnya juga sibuk, cuma posisinya mungkin beda ya. Mungkin dia berpikiran kayak dia sibuk tuh juga bisa bagi waktu gue, tapi itu tuh beda aja waktunya gitu, nggak kayak dulu lagi gitu. Sampai gue merasa kayaknya emang ini saatnya deh kita buat fokus aja ke diri kita masing-masing, fokus aja ke masing-masing aja gitu. Jangan berhubungan ketika kita lagi sesibuk itu, sehektik itu gitu. Dan yaudah, and then gue memutuskan hubungan itu kayak baik-baik aja sih hubungannya, kayak mutusin baik-baik, kayak bilang ini itu gitu. Ya udah, sampai sekarang putus deh. Udah deh. Siapa sangka guys, seorang kaya yang kita kenal tuh kayak orangnya ceria banget, kayak impossible dia punya masalah hidup gitu. Ternyata dia punya masalah yang semenyebalkan ini. Sumpah itu anjir banget, kayak gue di sini nungguin lu kesibukan lu ya, tapi pas udah malamnya lu malah tinggalin gue tidur. Shibal banget itu, sumpah. Kalian pernah gak sih kayak gitu guys? Sumpah itu gak enak banget. Jadi situasi kayak ini, dia tuh kayak selalu mempersalahkan masalah yang berulang terus gitu, yaitu adalah waktu, ya gak sih? Tentang prioritas waktu gitu. Sama prioritas gak sih itu masuknya? Prioritas itu deh. Iya, kayak mempermasalahkan prioritas. Tapi di sisi lain, si cowoknya ini, dia kayak seakan-akan gak menganggap itu penting gitu. Dia gak merubah itu gitu, yang bikin kalian mau gak mau harus, ya akhirnya kalian bisa berpikir dewasa dan memudahi hubungan itu ya, untungnya ya. Iya betul banget, karena menurut gue tuh kita tuh pada saat itu kayak saling nusuk aja, Rel. Kayak kita tuh berusaha buat, iya gue ngertiin lu kok, tapi lu kok gak ngertiin gue. Padahal kayak kita berdua tuh udah sama-sama pengen ngertiin gitu loh. Tapi ada satu sisi ya, namanya manusia pengen banget egois gitu ya, jadi pengen di ngertiin gitu. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu guys. Gila, lumayan complicated banget ya masalah lu ya. Iya deh gitu. Tapi nih Rel, gue mau tanya balik lagi ke lu nih ya. Aduh, apa? Kalau lu pernah gak sih cerita yang kayak gitu juga, atau bahkan lebih parah nih? Sih bang. Ayo dong cerita gantian ya guys ya. Harus banget nih.
Harus dong. Oke, biar fair ya. Boleh. Nah, jadi gue pernah ada situasi kayak gini gitu. Lebih tepatnya 3 tahun yang lalu sama mantan terakhir gue gitu. Oh. Gue tuh pernah gitu di posisi yang bener-bener sesayang itu sama cewek gitu. Kayak bener-bener gue gila cinta mati banget sama nih orang gitu. Kalau misalnya kalian nanya kenapa gue bisa sesayang itu sama orang itu, soalnya gimana ya? Ini pertama kali dalam hidup gue menemukan seseorang yang gila dia tuh gue banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan nih gue dibelah jadi 2, terus dijadiin lu cewek lu cowok gitu, itu adalah gue dan dia gitu. Jadi kayak bener-bener seplek ketiplek gitu loh. Sefrekuensi itu kita kan. Terus? Nah dari awal tuh dia tuh kayak misteri, kayak ini gue jelasin gimana dia di pikiran gue dulu kali ya. Boleh. Pelan-pelan dulu aja. Aduh gue bingung ceritanya kayak gimana. Jadi kayak sejak awal dia tuh kayak misteri gitu. Kehadirannya nggak pernah terikat sama ruang dan waktu gitu. Cuman sama koneksi internet sama detak notifikasi. Iya bener banget kita LDR aja. Siapa di sini korban LDR guys? Oh my god. Si Iqbal. Dia nggak nyata. Tapi memori tentang dia tuh jauh lebih hidup daripada kebanyakan orang yang gue temuin sehari-hari gitu di live. Kayak seakan-akan semua ini tentang dia gitu. Seseorang yang keberadaannya gue rasa tuh kuat banget, begitu otentik gitu. Padahal sentuhannya aja nggak gue rasain tiap hari gitu. Jadi gue sama dia tuh biasanya ketemu tiap liburan semester. Jadi setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi itu tuh bikin kita tuh otomatis jarang ketemu kan. Iya. Terus. Nah kita jarang banget ketemu, sesederhana itu gitu. Barangkali bagi banyak orang apa ya, cerita gue sama dia itu cuma kayak sebatas angin lalu di dunia maya. Tapi kalau menurut gue nih, dia itu kayak monumen yang didirikan di ruang hati yang terbuat dari pesan sama janji sih, dalam waktu yang tak terhitung gitu. Janji lagi guys, korban janji lagi guys. Ya, kita udah di posisi yang sama-sama sayang itu gitu. Kita ada di posisi yang sama-sama masih pengen lanjutin hubungan ini. Tapi kayak ada satu hal yang bikin kita tuh nggak bisa lanjut di hubungan kita gitu. Aduh, apa tuh? Ternyata fun fact-nya dia masih belum bisa lepas sama masa lalunya. Oh god damn bro. Dia kayak oke gitu, dia udah sayang sama gue, dia udah bisa kayak gak apa-apa gak pacaran sama masa lalu dia gitu. Tapi kayak tetap aja gitu, masa lalunya dia tetap kayak selalu menjadi hal yang teringat dikala dia tuh lagi hening gitu. Selalu akan ada satu nama yang keluar di pikiran dia ketika dia tuh lagi hening, yaitu adalah si cowok itu. Seberusaha apapun dia menghilangkan ingatan tentang si cowok itu cuman tetap bakal jadi usaha doang, gak bisa bener-bener ngilangin dia 100%. Jadi bener-bener dia itu udah terjebak sama masa lalunya gitu loh. Yang bikin hubungan kita tuh pastinya jadi rumit gitu kan, dengan dia yang masih belum bisa ngelepas masa lalunya. Even dia tuh gak pernah komunikasi sama masa lalunya itu, tapi kayak terkadang gitu masa lalunya masih suka menghubungi dia, dan ya dengan dia yang masih belum bisa ngelepas orang itu, dia masih suka ngerespon gitu. Susah banget gak sih kalau udah terlibat sama masa lalu tuh, kayak kita tuh orang baru tuh kayak gue gak bisa apa-apa nih kayaknya nih, gitu gak sih? Bener banget lagi, kayak gue disitu sadar banget sih, mau se-try hard apapun kalian menghadapi hubungan itu, kalian tuh gak bakal pernah bisa menang lawan masa lalu, serius. Kayak bahkan waktu 3 tahun pun gak bakal cukup buat kalian bisa menang lawan masa lalu gitu. Setuju banget sih gue kali itu. Nah, yang lebih anjingnya lagi nih, di ending hubungan gue sama dia itu adalah ya gue sempat kejebak di situasi ini, stuck relationship gitu. Gue gak bisa ngelepas dia gitu. Tapi untungnya gitu, Tuhan memberikan ending terbaik gitu, dengan nunjukin dia selingkuh sama masa lalunya di depan gue gitu. Oh my god, itu sih double banget anjir, tuh triple malah, gila. Dan ya bener banget gila. Akhirnya gue kayak mau gak mau udah bisa ngelepas dia kan, mulai dari detik itu. Tapi gimana ya, meskipun gue udah dikitin sama dia, lucunya nih Kai, gue gak pernah tahu benci dia. Hah? Lu masih punya ruang buat dia gitu? What the hell bro? Enggak, bukan ruang Kai.
Jadi fun fact-nya selama gue berhubungan sama dia, gue tahu gitu dia tuh masih nggak bisa lepas sama masa lalunya, tapi gue masih kayak bertahan sama dia, gue masih nge-stuck sama dia. Dan ini yang bikin gue nge-stuck sama dia karena ya itu, gue nggak pernah bisa benci dia gitu. Even dia kayak beberapa kali kepergok sama gue, masih hubungan sama masa lalunya di belakang gue gitu, tapi gue nggak pernah benci dia. Yang gue tahu dan gue pengen tahu itu cuma satu, gue suka sama dia gitu. Gue menyukai dengan segenap hati, meskipun dalam perjalanan ini banyak banget ya luka yang gue dapetin gitu. Banyak banget gak sih korban, anjir lu mengorbankan banyak banget rel buat lo. Kayak gue nggak apa-apa gitu. Gue harus berdiri sebagai dermaga tempat dia berlabuh saat masa lalunya kembali menerjang. Gue nggak apa-apa. Oh my god. Tanpa syarat, tanpa celah. Karena logikanya gini nih, bagaimana mungkin gue membenci Duri gitu, sedangkan Duri itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Mawar yang paling gue cintai. Anjir, gila. Siapa sangka guys, Karel ini punya cerita yang sangat lu lebih mengenaskan daripada gue ya Rel. Shiba, gara-gara lu sih. Siapa sangka guys, Karel punya cerita yang begitu sangat amat dramatis dan shit banget itu sih. Gila. Kayak seakan-akan luka yang dia bawa, bayangan yang dia kenang, dan pokoknya semua itu gitu. Itu adalah detail yang mengukir nama dia gak sih? Dan fun fact-nya, dalam setiap perjalanan kisah asmara gue tuh selalu berusaha merangkul itu semua gitu. Soalnya gue sadar banget tiada keindahan sejati tanpa sedikit pun kepedihan yang menyertai gitu gak sih? Oh my god. Tapi oh iya sih, susah sih kalau misalnya emang sudah menemukan seseorang yang kita tuh udah yang kayak oh ini orangnya gitu, tapi ternyata banyak banget hal-hal yang nyakitin kita di dia gitu. Dem bro, dem anjing. Oh my god, jadi kita mengulik-ngulik luka lama dulu nih dikit guys. Oh my god, demi kalian. Gila. Jadi kayak dari kita berdua yang sama-sama pernah ngerasain di posisi ini, kita juga sama-sama tahu kan, terjebak di posisi ini tuh emang susah banget. Gila, kita nggak bisa banget lepas dari orang ini, ya nggak sih Kak? Setuju banget, karena banyak banget hal yang kita pertimbangin dalam kondisi kayak gitu tuh, dan itu bikin kita stres sendiri. Gila, depresi kali bisa anjir. Itu tuh kayak secara nggak langsung jadi kayak berimpact ke badan kalian sendiri gitu loh guys. Jadi kayak psikologi kalian terganggu, kalian jadi kayak gangguan psikologi yang kayak contoh nih, kalian makan jadi kayak nggak enak gitu, jadi kayak otomatis kalian makan jadi berkurang gitu. Jadi kayak yang sehari makan 3 kali jadi kayak mungkin sehari makan cuma sekali, atau mungkin bahkan bisa nih 2 hari baru kalian makan gitu. Dan itu otomatis bakal mengganggu kesehatan kalian kan, akademik kalian, dan masa depan kalian. Jadi kayak wah gila, situasi kayak gitu bener-bener gak baik banget buat kalian sih. Betul banget guys. Tapi mau gimana pun ya, kita harus tetap sayang sama diri sendiri guys. Bener banget lagi. Nah, tadi kan gue sama Kai udah cerita tuh sedikit tentang apa ya masa lalu kita ya, berkaitan tentang relationship. Gak kelam banget sih aku. Dari kalian Carol, guys. Dari kalian ada nggak nih yang punya cerita senasib sama gue sama Kai tentang stuck relationship ini guys? Kalian boleh banget yang mau cerita, angkat tangan, nanti bakal kita naikin guys. Ayo angkat tangan guys, angkat tanganmu guys. Ayo let's go. Siapa yang mau cerita tapi disclaimer juga ya Rel ya. Tolong kayak cerita itu agak masuk, bukan agak masuk tapi harus masuk sama stuck relationship ini guys. Nah bener banget guys. Ayo guys, let's go. Biar kita nyambung gitu. Nah siapa nih? Oh El mau naik El. Ayo guys, siapa guys? Ayo guys, naik yuk guys. Angkat tangan kalian, angkat tangan. Oh El angkat tangan beneran. Oh damn, boleh. Naikin Rel. Wait. Aduh, HP gue patah-patah. Wait. Gue aja. Sama lu. HP gue panas banget. Udah. Belum naik itu. Udah gue ini. El, terima El. Let's go El. Nah. Bisa kali perkenalkan diri dulu El. Sedikit gitu. Oke guys, selamat malam guys. Perkenalkan aku El. Salam kenal El. Halo El. Salam kenal El.
ketik L pride guys. Oke, jadi L gimana? Jadi harus ceritain dari mana nih? Dari awal kah? Mungkin agak dirangkum sedikit tapi intinya tuh di Ya tengah kali ya. Ya boleh. Dirangkum tapi ter-highlight gitu bagian stuck relationship-nya itu. Oke. Jadi gini guys, hubungan gue yang sekarang yang baru berakhir ini. Wow. Kayak wah gila, tetap semangat ya El ya. Iya makasih Okay, ya guys. The beginning is up, L. Semangat. Jangan lupa doain balikan guys. Oke, amin. Guys, doain guys, balikan guys, aminin guys. Gimana Rel? Itu ceritanya Si L itu. ceritanya dalam banget sih. Kita analisis dulu nih kejadian di hubungan L sama pasangannya gitu. Jadi yang aslinya mereka tuh hubungannya real life gitu. Tiba-tiba mereka harus hubungan LDR gitu. Yang dimana LDR tuh kuncinya balik lagi guys, komunikasi. Bukan tentang LDR doang, ding. Hubungan real life juga kuncinya itu komunikasi ya kan. Soalnya mau gimana pun Betul. hubungan pacaran gitu, asmara antara dua orang itu adalah menghubungkan dua kepala yang berbeda gitu gak sih? Dan bagaimana dua kepala yang berbeda ini bisa menyatu kalau misalkan komunikasinya itu jelek, iya gak sih? Iya betul banget sih Rel. Dengan komunikasi yang baik tuh, ya it's okay aja mau kalian LDR sejauh manapun kayak dari ujung kulon gitu kemana gitu ya, itu it's okay banget kalau komunikasi kalian tuh baik. Dan ada lagi sih Rel yang paling penting itu kepercayaan guys. Jadi kayak misalnya kalian percaya kalau pasangan kalian tuh ya oke saja di sana, tidak macam-macam gitu. Nah benar banget. Tapi denger cerita dari lu sama El gitu, terus kayak menggali cerita gue yang dulu juga, kayak di sini kita bisa tarik kesimpulan gak sih kalau emang bener gitu situasi kayak gitu bener-bener bikin orang tuh kayak kejebak banget ya gak sih, susah banget buat lepas dari situasi kayak gini. Betul banget sih, sesusah itu guys. Dan gue pernah baca satu buku yang kayaknya lumayan ngejelasin nih kenapa orang-orang tuh kayak benar-benar sesusah itu terjebak di hubungan kayak gini, susah buat maju ataupun mundur atau kayak ya semacamnya gitu, bikin kalian tuh stuck banget. Secara simpelnya tuh gini nih, ketika lu sakit hati, ketika lu kecewa, ketika lu ditinggalin, maka semua rasa sakit yang lu rasain itu bakal ngaktifin bagian otak yang namanya itu kalau nggak salah insular cortex gitu. Nah bagian otak inilah yang memproses rasa sakit itu, dan ketika itu aktif, perasaan yang sangat tidak nyaman itu akan keluar guys. Nah lu akan merasakan kewalahan, lu akan merasakan kegalauan, lu akan merasakan kegusaran yang bener-bener rasanya itu gak nyaman banget. Nah ketika semua bentuk ketidaknyamanan itu lu rasain, lu akhirnya bakal mengenang kembali memori-memori yang meningkatkan dopamin lu. Kayak mungkin awal-awal pertemuan lu dengan pasangan lu, atau kayak bagaimana perlakuan dia kepada lu gitu, atau mungkin yang lainnya gitu, yang akhirnya ketika lu merasakan kerinduan tersebut, kinerja dari VTA atau kayak ventral tegmental area itu akan kembali meningkat, dan dia akan menuntut dopamin lagi dan lagi, dan menimbulkan ketidaknyamanan yang luar biasa di tubuh lu. Nah ini dia nih titik krusialnya. Jadi saat aktivitas VTA lu meningkat lagi, maka rasa rindu itu bakal muncul lagi. Jadi ini tuh bakal bikin walaupun lu disakitin sama dia, lu bakal kayak seakan-akan menikmati momen itu gitu. Soalnya gini, sedikit saja perlakuan atau perhatian dari orang yang udah bikin rasa sakit itu ke lu bakal gimana ya? Jadi kayak ngewajarin orang itu gitu loh. Ya akhirnya lu bakal kayak bikin alasan-alasan yang gak masuk akal. Kayak misalkan mungkin alasan-alasan kayak gini guys, mungkin gue yang salah kali ya, mungkin dia emang lagi capek kali ya, dan yang lebih parahnya lagi mungkin dia bisa berubah kali ya. Nah pikiran-pikiran kayak gini nih yang biasanya bikin lu jadi kayak mengabaikan kata-kata orang atau teman-teman di sekitar lu gitu, yang akhirnya bikin lu jadi terjebak di siklus yang berulang-ulang ini terus gitu. Betul banget sih. Kalau diibaratkan situasi kayak gitu tuh kayak seakan-akan lu tuh adalah seorang yang pecandu
rokok gitu atau mungkin narkotika gitu, karena emang sesusah itu buat melepasnya. Tapi guys, balik lagi, hubungan ini itu bener-bener jelek banget dan gak baik banget buat kalian gitu, karena ini bakal yang udah kita jelasin tadi berimpact banyak ke diri kita gitu, dan pasti itu merugikan kita banget gitu. Dan bahkan seorang pecandu rokok atau penarkotika itu mereka bisa melepaskan rasa kecanduan itu gitu. Jadi kayak let's go guys, kalian bisa gak sih kayak langkah sedikit demi sedikit biar bisa melepas situasi kayak gini, soal ini kayak bener-bener kayak gak baik banget buat kalian guys. Iya betul banget guys, apalagi kita tuh harus mementingkan diri sendiri dulu gak sih guys. Kayak semua tuh ada porsinya masing-masing gitu gak sih Rel. Kayak kita tuh juga harus tahu prioritas kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh lagi mengejar sesuatu ya, kayak misalnya mengejar karir, itu tuh hal yang emang benar-benar harus diprioritasin banget gitu. Apalagi kayak hal-hal kayak gini tuh yang mengganggu kalian untuk menuju ke situ gitu. Bener banget lagi. Jadi kayak ayo guys, mulai sayangi diri kalian sendiri dengan, kalau misalkan kalian sadar lagi di posisi kayak gini, kalian tuh harus berusaha buat lepas di situasi kayak gini. Tapi nih Kai, pasti banyak teman-teman gak sih yang pada bingung gitu, gimana sih caranya biar bisa lepas dari hubungan-hubungan kayak gini atau situasi kayak gini. Kalau misalkan dari gua nih, langkah-langkah yang lu harus lakuin biar bisa lepas dari situasi kayak gini, yang pertama adalah berani jujur pada diri sendiri gak sih guys. Jadi menurut gue terkadang seseorang tuh yang lagi di posisi kayak gini, mereka kadang suka denial sama diri mereka sendiri gitu. Makanya kalian tuh harus kayak banyakin waktu sendiri dan tanya ke diri kalian sendiri gitu. Kalian coba make sure beberapa pertanyaan ini ke diri kalian sendiri gitu. Kayak misalkan, apakah kalian masih bahagia sama orang ini gitu, atau mungkin apakah hubungan ini memberikan kalian kedamaian atau justru malah kecemasan gitu. Atau mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi, apakah kalian ngerasa melihat masa depan yang cerah dan berkembang bersama orang ini, atau hanya rasa takut dan lelah aja gitu. Nah, kalian coba make sure ke diri kalian sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Dan kalau misalkan jawabannya enggak, ayolah jadiin itu patokan buat bangkitin kayak. Iya, jadi kan kayak alasan kalian untuk keluar dari zona-zona tuh yang gak baik banget buat kalian itu guys gitu. Nah, bener banget. Terus selain coba jujur sama diri sendiri, kita juga jangan lupa cari dukungan dan bantuan orang-orang di sekitar kita gak sih? Iya sih, dengan kalian kayak mungkin kalian nggak bisa menceritakan hal-hal itu kepada pasangan kalian nih, karena kondisi kalian tuh lagi susah banget buat cerita ke orang itu. Tapi jangan lupain guys, orang-orang sekitar yang support kalian gitu, dan kalian tuh bisa banget cerita-cerita ke itu atau tentang hubungan kalian itu ke teman dekat kalian gitu. Minta support, kayak minta sarannya yang baik gimana, tapi jangan langsung ngambil saran itu ya guys. Kalian mesti pikirin lagi dengan baik gitu. Nah, bener banget. Soalnya balik lagi tadi yang kayak udah gue bilang, beberapa orang yang terjebak di situasi kayak gini tuh seringkali pada denial gitu. Makanya dengan kalian coba ngobrol sama orang-orang terdekat kalian, harapannya kalian tuh jadi kayak lebih terbuka gitu loh. Pikiran kalian tertutup itu gitu. Jadi kalian kayak sadar kayak, ternyata dia nggak beneran sayang ya. Ternyata gue too much ya ke dia gitu-gitu. Iya betul banget Rel. Apalagi nggak bisa kita pungkiri ya guys, namanya manusia tuh bisa berubah-ubah kapan aja guys. Bisa aja dia tuh lebih baik lagi, atau bahkan bisa juga tuh dia nggak sayang lagi sama dia gitu. Itu bisa banget guys. Jadi jangan dipungkiri lagi hal-hal yang kayak gitu. Bener banget. Terus ada lagi nih, kalian juga harus coba fokus sama diri sendiri gak sih? Itu sih biar kalian keluar dari situasi itu sih, itu salah satunya juga gak sih Ra? Fokus sama diri sendiri. Bener banget. Jadi kayak yang sebelumnya kalian tuh kayak terlalu fokus sama orang lain atau orang yang biasa menemani kalian itu, kalian selalu mikirin perasaan dia. Kalau misalkan gue gini, dia bakal marah nggak ya? Kalau misalkan dia gitu, kalau misalkan gue gitu, dia bakal begitu nggak ya? Gitu. Kalian stop mikirin hal kayak gitu dan mulailah mempertanyakan ke diri kalian sendiri gitu. Kayak misalkan, gue udah bahagia belum ya? Gitu. Mulailah membangun dunia kalian sendiri gitu. Lakukan hal-hal yang mungkin kalian tuh ngerasa hidup. Coba hobi baru, habisin waktu sama teman-teman, atau mungkin kayak fokus kejar tujuan karir kalian gak sih? Gue yakin dengan hal-hal kayak gini itu bakal membantu kalian buat menyadari bahwa nilai diri kalian tuh tidak ditentukan oleh keberadaan orang lain gitu.
Iya betul banget sih Rel. Nggak kerasa nih guys, kita dari tadi udah japing selama udah sejam gak sih ini? Sejam kurang 2 menit. Iya betul, udah sejam kurang 2 menit. Oh my god, gak kerasa banget guys. Gimana guys? Untuk podcast malam hari ini, kalian merasa relate nggak sama beberapa hal yang udah kayak tadi gue dan teman-teman gue kayak Charil dan El sampaikan tadi? Buat yang merasa relate, absen dong guys. Yang merasa relate sama situasi kayak gini guys, ayo guys, absen guys. relate, oh my god. Relate mas ganteng, oke, mantap. Tapi guys, aku mau nambahin sedikit nih. Saran aku nih ya, kalian kan misalnya udah dalam posisi kayak gitu dan mungkin udah keluar dalam zona kayak gitu. Nah, aku punya saran yang kayak itu pun aku terapin gitu ke diri aku. Bukan terapin sih, lebih yang kayak aku masih belajar hal itu gitu. Kayak kalian tuh harus membangun hubungan yang baik dulu sama diri sendiri guys, sebelum memulai hubungan baru dengan orang lain. Karena menurut aku kalau kita belum dengan baik membangun hubungan dengan diri sendiri, maksudnya dalam hubungan dengan diri sendiri itu kayak misalnya kita tuh sayang sama diri sendiri gitu guys. Nah, kalian tuh bakalan bisa ngerusak hubungan baru yang kalian bakal jalanin ke orang baru itu guys, gitu. Bener banget. Mulailah fokus sama diri kalian sendiri sebelum kalian memulai hubungan kalian dengan orang lain gitu. Soalnya membangun hubungan dengan orang lain itu bukan tentang kayak kalian cuma sebatas say morning sayang, atau mungkin kayak ngingetin selamat makan, selamat minum, selamat ini, selamat itu. Nggak semudah itu doang guys. Jadi kayak memulai hubungan dengan orang lain itu kayak secara nggak langsung kalian tuh kayak menghubungkan dua dunia yang berbeda gitu. Dan bagaimana dua dunia yang berbeda ini bisa menyatu kalau misalkan salah satu dunia itu ada yang rusak gitu. Jadi fokuslah memperbaiki dunia kalian sendiri dulu sebelum kalian coba menyatukan dunia kalian dengan dunia orang lain. Setuju banget. Itu guys saran dari aku dan Carol di sini. Iya bener banget. Memilih untuk keluar dari stuck relationship itu adalah tindakan yang paling berani yang bisa kita lakuin gitu pada diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk menghargai diri kita sendiri, untuk mencari kebahagiaan sejati, untuk melepas beban yang sudah selama ini kita pikul gitu. Ingat guys, kita berhak buat mendapatkan cinta yang tulus dan hubungan yang membuat kita tuh merasa utuh gitu. Bukan justru memecah belah diri kita, yang bikin kita tuh jadi kayak bukan diri kita lagi gitu. Ya mungkin episode podcast kita malam hari ini cukup segitu dulu aja ya guys ya. Terima kasih yang udah mendengarkan. Kita absen dulu guys. Ada siapa aja? Ayo Cheryl. Ada El, ada Nopal, ada Gotham, ada Ren, ada Chahir, ada Elin, ada Ian, ada Manda, ada Hantu, ada Piropi, ada Rin, ada Day, ada siapa nih? Ada Hama, ada Mel, ada Blomnas, ada Gotham 2, ada Ski, ada Snow, ada Deep, ada Toy, ada Yudarat, anjay Yudarat, ada Z, ada Valen. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kita semua bisa menemukan jalan keluar dari hubungan yang sangat tidak mengenakan ini ya buat kalian yang lagi terjebak gitu. Gua Carol dan bersama partner kebanggaan gua Cheryl. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Bye guys, thank you ya guys udah denger sampai akhir.